Tentara Israel tewas mengenaskan di pangkalan Anatot. Sebuah insiden penembakan terjadi di pangkalan pasukan pertahanan Israel, Camp Anatot, wilayah timur Yerusalem. Seorang tentara Israel tewas dalam insiden itu. Dalam laporan yang dikutip Viva Militer dari Net News, prajurit militer Israel yang menjadi korban tewas diidentifikasi adalah Kopral Baruch Kabrata. Kabrata tewas setelah sebuah peluru menembus tubuhnya ditembakkan oleh rekannya sendiri, tewas di usia 19 tahun. Kabrata meninggalkan 6 saudara kandung dan kedua orang tua. Polisi militer Israel saat ini masih melakukan investigasi terkait penyebab penembakan. Belum diketahui apakah penembakan dilakukan secara sengaja ataukah tidak. Kematian tentara Israel akibat tembakan kawan sendiri bukan yang pertama kali. Setahun lalu, tepatnya Januari 2021, 2 orang tentara Israel tewas dalam kejadian serupa di lembah Yordan. Kemudian Agustus 2021, Sersan Staf Nathan Viduozu juga terbunuh akibat tembakan teman sendiri, Sersan Alep Mem. Menurut penyelidikan militer Israel, Viduozu sempat memberitahu bahwa ia akan ibadah kembali ke tempat penjagaan setelahnya. Akan tetapi saat Viduozu kembali, ia malah ditembak oleh Mem. Mem bersikeras jika ia telah melakukan prosedur tembakan peringatan ke udara, akhirnya menghabisi rekannya. Israel berduka, 4 warganya tewas diserang. Israel bersiap untuk mengadakan pemakaman pada Rabu untuk 4 orang yang tewas dalam sebuah serangan. Itu adalah merupakan salah satu serangan yang paling mematikan di negara itu dalam beberapa tahun terakhir. 2 pria dan 2 wanita tewas dalam sebuah serangan di jalan di luar suatu pusat perbelanjaan di Beersheba, kota utama di wilayah Negev, Israel Selatan. 2 wanita yang terluka juga menjadi korban dalam serangan itu, kini tengah ditangani, kata rumah sakit kota Soroka. Penyerang diidentifikasi oleh media Israel sebagai Mohammed Abu Al-Kian. Namun polisi kemudian mengumumkan bahwa mereka dan agen dari Badan Keamanan Domestik Shin Bet Israel telah menangkap 2 anggota. Namun yang lainnya berhasil lolos. Sementara itu, beberapa media Israel melaporkan bahwa Abu Al-Kian adalah mantan guru sekolah yang berusia 30 tahun. Siapakah sosok penembak itu sebenarnya? Perdana Menteri Israel yang bertemu dengan Menteri Keamanan Dalam Negeri dan Kepala Polisi setelah serangan itu memuji mereka yang langsung menangkap si penyerang. Ia mengatakan mereka menunjukkan akal dan keberanian serta mencegah korban lebih banyak. Kami akan bekerja keras melawan hal-hal seperti ini, termasuk terorisme. Kami akan mengejar mereka serta mereka yang membantu mereka, tweetnya. Pakar Zionis Israel di ambang keruntuhan.
Pakar Zionis memperingatkan tentang pergerakan rezim menuju keruntuhan dengan pembentukan kabinet ekstrim oleh Benyamin Netanyahu. Benyamin Netanyahu, pejabat Perdana Menteri rezim Zionis, mengumumkan kepada Presiden rezim Zionis Isaac Herzog bahwa dia akan membentuk kabinetnya paling lambat 2 Januari 2023 dengan partisipasi Haredi dan Partai Zionis. Pakar politik Israel menilai kabinet baru rezim Zionis yang akan mulai menjabat setelah 5 tahun kebuntuan politik sebagai salah satu kabinet paling radikal dan korup dalam sejarah rezim agresi ini yang akan meningkatkan intensitas keruntuhannya. Menurut jaringan Al-Mayadin, Nahman Sai, anggota kabinet Israel saat ini mengatakan bahwa Israel bergerak ke arah yang sangat buruk menuju 3 krisis besar. Krisis pertama ada di dalam masyarakat Israel, semuanya bergerak menuju keruntuhan, ujar Menteri Diaspora rezim Zionis. Krisis kedua antara kita dan orang-orang Yahudi di dunia. Krisis ketiga adalah melawan komunitas dunia, yang menilai komposisi kabinet Netanyahu salah satunya bertujuan untuk menyelamatkan Netanyahu dari kasus kriminal yang melilitnya. Pada saat yang sama, peringatan tentang bahaya perpecahan internal terhadap kelangsungan hidup rezim Zionis semakin meningkat. Moshe Yaalon, mantan Menteri Keamanan rezim Zionis, juga mengatakan bahwa ancaman terhadap eksistensi Israel saat ini bukanlah ancaman asing, melainkan ancaman internal. Ancamannya bukan dari luar, bukan dari Iran, tentara Arab atau terorisme, tapi internal, papar Yaalon. Pada saat yang sama, kelompok anak muda yang aktif di bidang teknologi baru di wilayah pendudukan telah mengumumkan bahwa mereka memutuskan untuk bermigrasi karena kekhawatiran terhadap kebijakan kabinet baru bentukan Netanyahu.